Perkenalkan, saya Tuarita yang akan memandu pada acara siang hari ini sampai dengan selesai nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan kegiatan, yang keempat arahan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sekaligus membuka kegiatan. Yang kelima, acara inti yaitu webinar mekanisme pembekuan Dapodik SPNF dan input nilai UPK. Yang keenam yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk sempurna di tempat masing-masing. Acara selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kasub Pokja Data Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Masyarakat. Kepada Mas Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tuarita. Mohon izin yang saya hormati Bapak Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang saya hormati Bapak Fauzi Eka Pranyono selaku Kapokja Inovasi dan Transformasi Pendidikan. Yang saya hormati juga Bu Rika Rismayanti selaku Kapokja Data Perencanaan dan Penjaminan Mutu. Kemudian Bapak Ibu partisipan dalam webinar mekanisme pembekuan Dapodik SPNF dan input nilai UPK pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera karena saat ini lapor juga Pak Direktur masih dalam proses pembahasan tentang indikator pada rapor mutu dan rapor pendidikan di Tangerang Selatan, Bapak, di Kabupaten Tangerang, Bapak. Mohon izin. Jadi ini masih ikut kegiatan dari Direktorat SMA membahas rapor mutu, rapor pendidikan, sehingga saya tidak bisa mengaktifkan video karena ramai sekali di belakang. Baik Bapak Ibu, izin Pak Direktur gitu. Mas Hamzah barangkali bisa dibantu share screen kondisi terkini input nilai UPK yang
terakhir gitu ya. Jadi Bapak Direktur, Pak Fauzi, Bu Rika, Bu Twarita, dan rekan-rekan sekalian, untuk sinkronisasi Dapodik, sebagaimana kita bisa simak bersama di laman Dapodik di beranda utamanya, itu untuk SLB sudah masuk 99% sinkronisasi. Namun untuk PKBM dan SKB itu masih di angka 83,5%. Artinya masih ada sekira 17 atau 16,5% yang belum sinkron, yaitu di angka 2000-an satuan pendidikan non formal, baik PKBM maupun SKB gitu. Nah, ini perlu diketahui bersama bahwa tahun lalu itu masih di angka 80% untuk sinkronisasi Dapodiknya. Artinya ada kenaikan 3,5%. Sinkronisasi Dapodiknya bisa jadi dikarenakan adanya satuan pendidikan baru yang melakukan sinkronisasi data. Namun ternyata masih ada, kalau bisa dikatakan, residu ya, kenapa bisa sampai saat ini kondisi sinkronisasinya itu ada di angka 83,5% gitu. Artinya bisa jadi satuan pendidikan yang bersangkutan tidak melakukan updating data dan tidak melakukan sinkronisasi, sehingga masih menyisakan sinkronisasi yang belum update gitu. Kemudian untuk input nilai ujian pendidikan kesetaraan pada Dapodik, nah ini kalau menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 lalu, bahwasanya nilai ujian pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan itu sifatnya wajib diinput di Dapodik, Bapak Ibu sekalian. Juga tertuang dalam prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat PMPK, bahwa input nilai UPK ini adalah dasar Dinas Pendidikan untuk mendistribusikan belangko ijazah yang diberikan. Jadi mohon maaf, salah ketika Dinas Pendidikan mendistribusikan ijazah tidak melihat kondisi nilai UPK-nya sudah diinput atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kondisinya sampai 30 Juni kemarin, itu tarikan data per 1 Julinya. Kenapa per 30 Juni? Karena Dapodik semester genap itu ditutup per 30 Juni, Bapak Ibu. Di semester ganjil. Masuk semester genap tanggal 1 Juli, itu tidak lagi bisa melakukan transaksi data. Oleh karena itu, kondisi terakhirnya pada paket A, jumlah kelas akhir per 31 Desember 2021 ada 73.932 peserta didik kelas akhir. Namun yang baru menginput nilai UPK-nya baru 48.621. Seterusnya sampai paket C IPS itu masih selisih ijazah yang diberikan ke kabupaten kota masih sangat-sangat banyak sekali. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan data di manajemen Dapodiknya gitu, apakah yang diberikan ijazahnya ini sudah input nilainya atau belum. Karena menurut data yang kami ambil dari Dapodik, itu ternyata selisih cetak dan dikurangi input nilai UPK-nya ini sangat-sangat masih sangat besar gitu, masih di angka 20% kalau boleh dikatakan. Namun kemudian banyak yang Dinas Pendidikan yang mengklaim masih kekurangan ijazah gitu. Nah, ini menggelitik sebetulnya. Padahal kita berikan yang sesuai dengan jumlah kelas akhir ditambah 5% cadangan, 2,5% diberikan ke dinas, 2,5% lagi ada di direktorat. Namun kondisi di lapangan ternyata masih banyak yang kurang. Nah, ini apakah Dinas Pendidikan kemudian mendistribusikan tanpa melihat nilai UPK-nya, atau memang kondisi datanya yang ada selisih seperti itu. Oleh karena itu, di siang hari ini Pak Direktur kami laporkan bahwa partisipan Zoom ini kita utamanya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, juga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, karena
Untuk proses verifikasi menurut tim Dapodik, setelah dilakukan penonaktifan oleh Dinas Pendidikan, itu akan diverifikasi kemudian oleh BBPMP atau BPMP. Demikian Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan kita siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Tuarita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rifki yang sudah menyampaikan laporan kegiatan kita pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya adalah arahan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sekaligus membuka kegiatan webinar mekanisme pembekuan Dapodik, SPNF, dan input nilai UPK kepada Bapak Aswin Widianto. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Tuarita. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Bapak Ibu dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan dari Forum PKBM, mungkin Bapak Ibu ya seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini, dan juga yang saya hormati tentu saja Pak Fauzi, Pak Rifki, dan seluruh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan ya, terutama kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan yang menurut kami ini juga menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kalau tadi Pak Rifki sudah menjelaskan dengan begitu rinci ya tentang kondisi pendataan yang ada di Dapodik, serta kondisi-kondisi yang terkait dengan masalah ijazah dan lain sebagainya. Artinya itu semua juga yang melatar belakangi ya, salah satu yang melatar belakangi mengapa kita mengadakan kegiatan kali ini, Bapak Ibu. Jadi apa namanya, mungkin nanti ada lagi hal lain juga sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita melakukan kegiatan ini, yaitu di masalah ANBK ya, atau pengisian Sulinjar yang prosentasenya untuk di pendidikan masyarakat, sebenarnya juga di pendidikan khusus ya, itu masih relatif di bawah dari satuan pendidikan lainnya. Sebenarnya ini ada apa dan apa langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengoptimalan dari pengisian Sulinjar itu. Mungkin boleh sedikit saya sambil share screen ya, satu slide saja. Bu Tuarita, mohon izin. Sebentar. Baik Bapak Ibu, setelah tadi disampaikan oleh Pak Rifki ya beberapa kondisi pendataan, ini juga saya sedikit menyampaikan terkait dengan hasil identifikasi ya pengisian survei lingkungan belajar mengapa tidak mencapai 100%. Review ini dilakukan bukan oleh kami sebenarnya, tapi saya melihat ada tren sama gitu ya dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengisian Sulinjar, baik yang di sekolah luar biasa maupun di SKB dan PKBM. Di sini ada beberapa hal yang diidentifikasi oleh teman-teman dari PMO 17 yang menangani ANBK ya. Ada beberapa kondisi yang disinyalir menjadi penyebab kenapa pengisian survei lingkungan belajar belum bisa optimal, karena memang sebenarnya targetnya 100% ya Bapak Ibu ya, 100% satuan pendidikan itu mengisi survei lingkungan belajar, karena bagaimanapun ini adalah menjadi dasar bagi kami, bagi kita semua untuk penguatan perencanaan, pembinaan bagi satuan-satuan pendidikan. Terdapat ada kurang lebih 7 hal yang teridentifikasi, diantaranya adalah terdapat sekolah tutup atau berpotensi tutup yang masih
terdata di Dapodik. Nah, ini yang mungkin akan kita lakukan hari ini untuk penyelesaian permasalahan ini. Lantas juga ada permasalahan ketiadaan internet, guru kepala sekolah yang terdaftar menjadi peserta tapi belum mengisi, atau guru kepala sekolah yang sudah mutasi tapi masih terdaftar di salah satu satuan pendidikan. Lantas juga masalah login, lantas juga ada bahasa yang mengatakan terdapat sekolah yang menolak melakukan pengisian survei lingkungan belajar, dan permasalahan lain ya. Mungkin yang masalah menolak ini kan masalah entah motivasi atau apa ya. Kami tetap berharap dan berdoa semoga sekolah-sekolah itu atau satuan-satuan pendidikan itu mempunyai visi yang sama untuk memajukan pendidikan kita, dengan salah satunya dalam hal ini untuk pengisian dari Sudinjar ini. Nah, poin yang akan kita cermati salah satunya di kali ini adalah poin yang paling atas gitu ya. Nah, memang kami mendapatkan info dari berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Fauzi, dengan Pak Rifki dan beberapa teman, itu ada beberapa data yang disinyalir bahwa sebenarnya tidak ada pergerakan ya di data satuan pendidikan itu untuk sekian waktu tertentu. Nah, ini dikhawatirkan inilah sebenarnya satuan pendidikan yang sudah tidak aktif ya. Nah, sehingga kami berencana melakukan semacam cleansing ya. Tapi kan proses ini kan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku. Sehingga kenapa kami saat ini mengundang Bapak dan Ibu dan pihak-pihak terkait yang punya kaitan, kepentingan, relevansi dengan apa yang akan kita lakukan, termasuk dengan Bapak Ibu dari Pusdatin ya. Ini ada Pak Ciptian, ini sahabat saya dulu, kita sering berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan Pak Ciptian sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Ciptian. Sekarang tidak hanya di SLB, kita mulai merambah ke pendidikan masyarakat ini Pak Ciptian nih, tapi ini semua adalah warga negara Indonesia yang sama-sama perlu kita berikan pelayanan yang terbaik. Siap Bapak. Ya, terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu melakukan cleansing? Ya, itu ya, tadi angka tadi kan tadi ada pertanyaan di atas nih, pertanyaan pemantik ya. Mengapa pengisian survei lingkungan belajar tidak mencapai 100%? Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau ada satuan pendidikan yang sebenarnya sudah tidak aktif, sini kan dia tidak mungkin juga melakukan pengisian survei lingkungan belajar ya dalam hal ini. Tapi kalau tadi yang Pak Rifki sampaikan tuh dalam proses sinkronisasi data ya, kalau misalnya dia sudah tidak aktif, siapa yang akan melakukan sinkron data itu gitu. Tapi dia akan tetap terhitung sebagai pembagi sekolah yang melakukan pengisian survei lingkungan belajar kah, atau sekolah yang melakukan sinkronisasi data Dapodika, padahal dia tidak melakukan sinkronisasi tersebut karena sudah tidak aktif. Nah, inilah yang akan kita lakukan semacam penyesuaian data ya, cleansing data. Memang dalam konteks ini kita bukan dalam konteks mencabut izin atau memberhentikan izin, bukan, tapi kita dalam konteks untuk membersihkan dalam tanda kutip data-data yang ada di Dapodik, sehingga dalam nanti proses perencanaan dan penghitungan analisis itu akan menjadi lebih akurat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu langkah yang sedang kita lakukan adalah untuk ke sana. Jadi besar harapan kami mendapat dukungan dari seluruh pihak, dari Bapak Ibu, juga dari teman-teman di UPT kami di daerah ya, dari Balai Penjaminan Mutu kita, untuk bisa bersama-sama mengawal proses ini. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Nyoman Rudi ya, selaku supervisor di yang menangani bidang ANBK di PMO 17, bahwa kita akan melakukan langkah-langkah ini, dan mudah-mudahan ini saling sinergi antara unit, antara bagian untuk bisa apa yang akan kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah, itu yang terkait dengan data tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi juga Mas Rifki menyebutkan masalah input nilai UPK. Ini beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini banyak surat masuk ke kami gitu. Mereka minta perpanjangan waktu. Padahal tadi Pak Rifki kalau tidak salah sudah menyebutkan ada batas waktu yang sudah ditetapkan. Kalau tidak salah sudah ada juga dispensasi waktu perpanjangan ya pada waktu itu untuk pengisian
input UPK. Nah ini ternyata masih ada juga yang ternyata belum melakukan itu. Mungkin ini masalah sosialisasi yang kurang, atau mungkin ada hal-hal lain sehingga informasi batas waktu itu tidak tersampaikan dengan baik, atau ada permasalahan-permasalahan lain. Nah ini saya mungkin memang akan dilakukan upaya terakhir ya untuk kita memberikan wadah upaya untuk mengoptimalkan pengisian UPK itu. Nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh teman-teman dari Pak Fauzika atau Pak Rifki atau mungkin dari Pak Ciptian ya, gitu. Kita bisa mencoba mengakomodir beberapa kebutuhan, tapi mungkin ini adalah langkah terakhir yang bisa kita lakukan, karena setelah ini mungkin kita sudah kembali kepada tracknya gitu, bahwa ini sudah batas waktunya, sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Kemungkinan akan seperti itu Bapak Ibu ya, jadi karena biar kita juga bisa tertib dan bisa melanjutkan proses-proses selanjutnya dengan lebih baik gitu, ketika proses sebelumnya sudah terselesaikan dan proses berikutnya bisa terlaksana dengan baik. Yang bukan tidak mungkin kadang-kadang proses selanjutnya itu tergantung dengan proses sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Inilah mungkin yang melatar belakangi ya, kenapa kita perlu melakukan ini Bapak Ibu, perlu melakukan ini, dan ini juga sebenarnya bagian dari respon kita terhadap kebutuhan yang di lapangan, tapi tetap dalam mekanisme dan prosedur yang berlaku seperti itu Bapak Ibu. Nah juga kembali ya ke Suninjar, tadi saya mungkin agak lupa menyampaikan bahwa nanti akan ada pengulangan jangka waktu proses pengisian Sulinjar ini, dan ini juga mungkin kami berharap Bapak Ibu juga dapat membantu mensosialisasikan kembali kepada satuan-satuan pendidikan yang belum menyelesaikan pengisian Sulinjar atau yang belum sama sekali mengisi Sulinjar. Kalau persentasenya relatif masih rendah ya, kita masih di bawah 50% atau di bawah 40% ini untuk pengisian Sulinjar nih, baik yang di satuan pendidikan, kepala sekolah maupun di gurunya. Dan ini masih menjadi PR buat kita sama-sama Bapak Ibu sekalian gitu. Dan ini kan datanya terrecord di pusat ya, jadi tentu kami perlu dukungan dari pemerintah daerah, dari juga UPT, teman-teman UPT yang ada di daerah untuk mendorong agar SKB PKBM ini dapat lebih optimal memanfaatkan pengisian Sulinjar ini. Kami pahami memang kadang-kadang ada kendala-kendala teknis ya, mungkin yang soalnya terlalu banyak atau mungkin yang terganggu dengan internet, tapi kami tetap berharap kita semua sama-sama satu visi bahwa memang pengisian Sulinjar ini menjadi penting, dan tentu untuk peningkatan mutu layanan pendidikan terutama kepada peserta didik seperti itu. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Rifki dan Pak Fauzi ya, bahwa kita akan nanti mencoba meminta data satuan pendidikan mana yang belum selesai atau belum sama sekali mengisi Sulinjar, dan mungkin kami akan melakukan webinar kepada pihak-pihak terkait. Nanti apakah kita akan merancang webinar langsung kepada satuan pendidikan terkait, atau misalnya kita akan webinar melalui forum-forum PKBM atau dinas sebagai kepanjangan tangan kita juga dengan teman-teman dari UPT kita di daerah gitu, untuk mengoptimalkan pengisian Sulinjar yang kesempatannya akan dibuka tanggal 19 September sampai 28 September. Jadi ini adalah kesempatan kita yang mungkin yang terakhir ya, mungkin ya, karena itu nanti akan ada dinamika lagi, mungkin ini yang terakhir. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum hari H dimulainya pengisian perpanjangan waktu pengisian Sulinjar, kami akan melakukan webinar untuk mengkonsolidasikan menyampaikan ya data-data dan juga informasi terkait sekolah-sekolah yang belum melakukan atau belum selesai dalam pengisian Sulinjar itu. Saya berharap tentu langkah terakhir yang akan kita lakukan ini menjadi efektif dan pengisian Sulinjar dapat lebih optimal. Ini sebenarnya bukan langkah yang pertama ya, kemarin yang sebelumnya sudah ada sudah dilakukan, sudah sempat ada perpanjangan juga kalau tidak salah, tapi pergerakannya masih belum terlalu progresif. Jadi mudah-mudahan dengan langkah kita memetakan data yang lebih mengerucut dan nanti mengundang webinar secara lebih khusus gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang efektif dan memberikan progresivitas yang lebih tinggi dalam peningkatan data
sekolah yang mengisi Sulinja. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, Bu Ita, Pak Rifki, Pak Fauzi, Pak Ciptian, dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan Bapak Ibu tentu apa yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan optimal, dan ini adalah kerja kolaboratif bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Asim Yudianto yang sudah menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu webinar mekanisme pembekuan Dapodik, SPNF, dan input nilai UPK yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ciptian Dwi Prastyo dari tim Dapodik Sedijen PAUD Dikdasmen. Kepada Bapak Ciptian dipersilahkan. Terima kasih Bu Torita, mohon izin untuk share screen. Mohon izin, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar Pak Ciptian. Oke, ini saya akan sedikit menyampaikan untuk proses penginputan nilai UPK ya di sini nanti. Ini adalah mungkin sesuai dengan arahan Pak Direktur tadi ya. Ini adalah relaksasi terakhir mungkin untuk proses penginputan nilai UPK. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu semuanya, teman-teman di lembaga ya bisa mengentrikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, nah di sini nanti kita akan ada 3 bahasan utama ya. Jadi ada dasar hukum, kriteria pelaksanaan, sama teknis pengisian aplikasi Dapodik-nya. Tapi ada satu lagi sebenarnya nanti yaitu tadi sempat dibahas masalah tentang pembekuan atau mungkin penutupan lembaga. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, kita bahas masalah dasar hukumnya dulu, yaitu di sini di Permendikbud Nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, di sini ya, Bapak Ibu semuanya dasar hukumnya. Nah, ini adalah alurnya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi alurnya untuk pengisian nilai UPK-nya ya, jadi nanti teman-teman di lembaga nanti mulai melakukan registrasi di aplikasi Dapodik-nya, dan pastikan registrasinya sudah berhasil. Setelah berhasil nanti silakan login di aplikasi Dapodik-nya, kemudian pilih di semester genap ya untuk pengisian nilai UPK-nya. Nah, setelah nanti login di semester genap, nah ini kan memang nanti rencananya kita akan menyediakan aplikasi sendiri ya. Jadi aplikasi sendiri yang nanti bisa digunakan untuk mengisikan di semester genap. Nah, kemudian nanti setelah dicek di sana, silakan dicek di pembelajarannya. Jika ada pembelajaran yang belum sesuai, silakan disesuaikan dulu di semester genap. Kemudian silakan input nilai UPK dan lakukan sinkronisasi. Jadi semudah itu proses pengisiannya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan proses pengisian nilai UPK secara reguler. Jadi sama ya. Nah, ini ada syarat dan ketentuan berlaku tapi di sini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini ya. Jadi untuk bisa menginputkan data nilai UPK, yang pertama adalah memastikan teman-teman dari lembaga sudah mengajukan permohonan untuk bisa mengajukan nilai UPK ke Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini syarat wajib nih ya. Yang kedua, data siswa data siswa yang akan diisikan nilai UPK-nya itu harus sudah ada di semester ganjil tahun 2021. Ya, yang terdapat Dapodik ya. Jadi di sini adalah di semester 2021 atau ganjil. Ini harus ada sebagai syarat utamanya. Nah, kalau nanti misalkan siswa yang akan diluluskan itu tidak ada gimana? Nah, nanti kalau siswa yang akan diluluskan di tahun ini misalkan yang akan diisikan UPK-nya nggak ada, maka
silakan nanti diluluskan di tahun berikutnya ya. Jadi ini ada syaratnya ya, syarat utamanya dipastikan di semester ganjil kemarin tahun 2021 itu data siswanya ada dan sudah terdata di aplikasi Lapodi. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini nanti silakan dicek di bagian pembelajaran. Jadi nanti ketika kita sediakan sistemnya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa login di semester genap tahun 2021. Nah, di sana nanti Bapak Ibu dan teman-teman lembaga bisa melakukan pengecekan terhadap pembelajaran di sana. Jika dirasa ada yang belum lengkap, silahkan dilengkapi datanya. Nah, sebelum mengisikan nilai UPK-nya. Ketika nanti, misalkan kemarin ada juga beberapa dari teman-teman di lembaga ya, ketika mengisikan pembelajaran hanya satu mata pelajaran saja, ini kan kurang sesuai nanti, ya. Ketika akan diisikan nilai UPK-nya. Nah, di sini silakan diperbaiki datanya, silakan disesuaikan datanya agar nanti ketika mengisikan nilai UPK-nya, datanya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini ada catatan waktunya juga. Ini ya, karena ini nggak dibuka sepanjang waktu. Jadi ada catatannya. Ya. Jadi untuk pengajuan ya, untuk pengajuan ke dinas ini ya, ini ada batasannya ya. Yang mana nanti dari teman-teman dinas itu pada tanggal 30 September itu harus sudah store data ya, atau mengirimkan data lembaga-lembaga yang akan mengentrikan nilai UPK. Ya, kalau nanti lebih dari tanggal 30 nggak akan kita layani. Ya, jadi batas maksimal untuk pengajuan lembaga yang akan menginputkan UPK adalah di tanggal 30 September. Nah, setelah itu nanti, setelah kita dapat datanya dari teman-teman teman-teman PMPK, nanti proses penginputan data di aplikasi yang baru ini ya. Di aplikasi yang khusus buat penginputan UPK, ini akan kita buka pada tanggal 1 Oktober. Jadi setelah kita sudah dapat list dari sekolah-sekolah yang akan mengisikan ya, sekolah-sekolah yang akan mengisikan data nilai UPK, nanti tanggal 1 Oktober ini aplikasi yang kita buka. Teman-teman yang sudah ada di list atau sudah diajukan atau sudah mengajukan ke teman dinas dan dari dinas sudah mengajukan ke teman-teman PPK, datanya akan proses tanggal 1, teman-teman bisa melakukan registrasi di aplikasi terbaru ini ya. Kemudian nanti setelah registrasi silakan mengajukan UPK-nya. Nah, tapi di sini catatannya ya, yaitu batas waktu pengisian satuan pendidikan ya di aplikasi ini adalah sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2022. Nah, ini sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya ya, karena ini ada batas waktunya, jangan menggunakan SKS ya. Ini jangan-jangan nanti inputnya juga di akhir lagi. Ini adalah relaksasi terakhir ini tahun ini ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, jangan di akhir-akhir. Jadi ketika nanti dibuka, segera silakan siapkan data-datanya ya. Siapkan data-datanya, setelah itu segera diperbaiki datanya. Kalau misalkan ada yang belum sesuai ya, setelah itu segera masukkan UPK-nya. Setelah selesai penginputan UPK-nya, baru lakukan proses sinkronisasi data, gitu ya. Nah, ini teknis pengisiannya, Bapak semuanya, ini ya. Tadi sempat saya sampaikan ya. Jadi pertama ini dipastikan ya, satuan pendidikan sudah melakukan pengajuan melalui dinas ya, dan sudah diterima oleh teman-teman di PMPK. Dipastikan ya, bahwa lembaga yang akan mengisikan data nilai UPK-nya sudah mengajukan diri ke teman-teman dinas, ya, sudah di list di sana, yang tadi yang kita sampaikan maksimal tanggal 30 September itu sudah masuk datanya. Kemudian setelah itu nanti akan kita konfigurasi bahwa hanya lembaga-lembaga yang ada di long list tersebut yang bisa melakukan atau bisa memproses datanya di aplikasi yang sudah kita sediakan. Nah, prosesnya nanti ini akan kita pisahkan dengan aplikasi reguler yang biasa teman-teman gunakan ya. Jadi nanti aplikasinya akan kita buat online, Bapak Ibu semuanya ya. Alamatnya ada di app-dapo.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ini aksesnya bebas ya. Kalau untuk akses halaman depannya bebas, cuman untuk yang bisa melakukan registrasi ya, kemudian yang bisa masuk login di aplikasi nanti hanya lembaga-lembaga yang sudah terdata.
ya, atau sudah di list, atau sudah mengirimkan pengajuan ke teman-teman dinas dan sudah diterima oleh teman-teman di pusat, gitu ya. Dan kemudian nanti setelah bisa melakukan masuk ke aplikasi ini, silahkan lakukan registrasi. Sekali lagi, pastikan datanya sudah masuk ke teman-teman pusat sehingga Bapak Ibu bisa melakukan proses registrasi. Ya, sama seperti ketika Bapak Ibu install aplikasi di lokal. Yang pertama kali Bapak lakukan adalah proses registrasi, ya. Jadi nanti hanya lembaga-lembaga yang sudah didata saja yang bisa melakukan proses registrasi sini, sehingga ketika sudah sukses melakukan proses registrasi, maka teman-teman bisa masuk di semester genap tahun 2021. Nah, di sini nanti ya, jika nanti ada data, ya ada data-data yang belum lengkap di semester genap, misalkan, ya nanti Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan datanya. Jadi ketika nanti teman-teman login, ya nanti akan dibuka semester genapnya. Ya, pertama silakan klik menu rombongan belajar, ya silahkan cek di sana ya. Kemudian di submenu reguler, ya pilih rombel yang akan diperbaiki. Jika misalkan di semester genap data pembelajarannya masih belum sesuai. Ya, kalau misalkan sudah sesuai, ya nanti teman-teman tinggal mengisikan nilai UPK-nya saja. Ya, tapi kalau misalkan masih dirasa ada yang perlu diedit atau disesuaikan, nanti masih kita buka di sini, silahkan disesuaikan di bagian pembelajarannya. Gitu ya. Nanti setelah disesuaikan bagian pembelajarannya, semuanya sudah sesuai, baru teman-teman bisa memasukkan data nilai UPK-nya. Nah, nanti untuk memasukkan data nilai UPK-nya sama seperti di aplikasi reguler ya, sama di aplikasi yang teman-teman install di laptop ya. Nanti silahkan klik di menu nilai, klik di submenu UPK. Nah, di sana ya, setelah masuk di sana nanti silakan pilih rombongan belajar yang akan diisi mata pelajaran evaluasinya. Klik tombol tambah, isi datanya sesuai dengan yang biasa teman-teman lakukan di aplikasi reguler ya, atau di lokal. Kemudian setelah selesai semua datanya, data sudah dimasukkan semuanya, maka silakan disimpan. Semudah itu proses pengisian data nilai UPK. Sekali lagi ya, pastikan data pembelajarannya sudah dicek, ya sudah dicek. Dan jika misalkan ada yang belum sesuai, segera sesuaikan datanya. Mengingat ini waktunya mepet juga ya, jadi kita beri waktu sekitar 1 bulan. Optimalkan waktunya, jangan sampai nanti teman-teman menggunakan sistem SKS di akhir-akhir, ternyata malah habis waktunya. Sayang sekali ya. Jadi optimalkan, ini adalah relaksasi kebijakan terakhir ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum, ya teman-teman harus nunggu 1 tahun lagi. Jadi harus ikuti prosedur yang sudah ada, itu ya. Nah, ini nanti ketika teman-teman sudah masukkan datanya ya, jadi untuk penginputan nilai UPK warga belajar dilakukan oleh PTK yang mengajar. Nah, ini ya, akan PTK yang mengajar pada setiap kelasnya dengan menggunakan fitur tukar pengguna. Boleh mengatur tukar pengguna ya, boleh mengatur tukar pengguna. Kalau tukar pengguna mungkin bisa dengan bantuan teman-teman operator atau bisa langsung menggunakan akun PTK yang bersangkutan. Ini bisa lah PTK-nya langsung ya. PTK-nya langsung login di sini, kemudian silakan dimasukkan datanya. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, klik salah satu mata evaluasinya, selanjutnya akan tampil datanya, ya tampil data dari warga belajarnya yang terdapat pada rombel ya. Kemudian setelah itu isikan datanya. Ya, jadi klik salah satu warga belajar dan lengkapi isian nilainya. Ya, semudah itu. Jadi sama seperti pengisian data-data nilai UPK sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang di sini yang berbeda adalah untuk aplikasi yang baru ini ya, ini dibukakan untuk semester genapnya, kemudian juga yang masuk hanya lembaga-lembaga yang sudah mendaftarkan diri ke teman-teman dinas. Ya, ini ada catatannya di sini, ada syaratnya ya. Jadi yang bisa nanti menginputkan data di sini adalah data-data lembaga yang sudah mengajukan diri ke teman dinas ya. Itu nanti akan dibukakan lagi data semester genapnya. Tapi dengan catatan tadi ya, yang sempat dibahas di awal, dengan catatan data siswanya harus sudah ada di semester ganjil. Kalau belum ada ya harus ikut tahun depan nanti ya, harus input sekarang data siswanya, baru tahun depan itu dulu sudah. Ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk di mekanisme penonaktifan satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Ya, atau pembekuan. Ya. Yang pertama di sini dinas ini dengan bantuan tim pengawas ya.
tim pengawas nanti kan melakukan proses pengecekan data. Dicek datanya, apakah memang lembaganya itu tidak beroperasi atau masih beroperasi. Ya, jadi ada identifikasi awal oleh teman-teman dinas. Nah, ketika nanti dapat bantuan dari teman-teman pengawas ya, ternyata lembaganya sudah tidak beroperasi, maka teman-teman bisa mengeluarkan SK penutupan satuan pendidikan. Gitu ya, menerbitkan SK penutupan satuan pendidikan. Nah, setelah itu nanti baru di pengajuan penonaktifan satuan pendidikan. Ini ada di aplikasi di admin dinas, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah setelah nanti dinonaktifkan, Bapak Ibu semuanya, di sini nanti ada peran dari BP PAUD ya atau BPMP tadi yang disampaikan oleh Mas Rifki sebelumnya ya, untuk melakukan proses verifikasi data. Nah, nanti dicocokkan datanya. Benar nggak ini memang nanti dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sesuai, maka bisa dilanjutkan dengan persetujuan, atau kalau tidak sesuai, nanti dikembalikan lagi teman-teman dinas. Alasannya apa? Disampaikan. Oh, ini tidak sesuai, ini masih aktif, bla bla dan seterusnya. Nah, setelah nanti sudah disetujui dan sudah dinonaktifkan, ya, maka secara otomatis nanti oleh pusat datanya ditandai sebagai lembaga yang tidak aktif. Nah, ini ya, lembaga tidak aktif. Sehingga nanti ketika ada proses pengambilan data cut-off, ya apapun itu, misalkan ada cut-off BOP, cut-off DAK, dan kawan-kawan, data lembaga yang sudah dinonaktifkan ini tidak akan masuk ke dalam long list cut-off tersebut. Itu ya, ini adalah salah satu cara penonaktifannya. Kemudian ada satu lagi cara penonaktifan. Ya. Nah, di sini adalah melibatkan teman-teman Pusdatin. Inilah penonaktifkan secara permanen. Ya. Di sini dinonaktifkan NPSN-nya Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama dari teman-teman dinas, ya dari teman-teman dinas nanti melakukan pengecekan sama-sama sebelumnya ya tadi. Nah, kalau yang pertama tadi teman-teman setelah dinonaktifkan masih bisa mengaktifkan kembali ya. Tapi kalau ini dinonaktifkan secara permanen. Nanti melibatkan teman-teman di Pusdatin. Nah, pertama setelah melakukan pengecekan tadi ya, dan memang dicek datanya sudah tidak beroperasi, data lembaganya, maka teman-teman dinas nanti akan mengirimkan SK ya atau surat keputusan penutupan satuan pendidikan ke admin Pusdatin pusat. Nah, ini nanti ya, nanti ada ini kerjasama teman-teman admin dinas dengan admin Pusdatin. Nah, setelah itu nanti setelah teman-teman dari Pusdatin menerima SK penutupan dari teman-teman dinas, baik dinas kabupaten kota atau dinas provinsi ya, nanti akan dicek datanya, akan divalidasi datanya, atau diverifikasi datanya, dicek lagi, sesuai atau enggak. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka nanti akan dilakukan proses penghapusan data lembaga tersebut. Ya, akan dicek. Jadi ketika nanti datanya sudah sesuai, sudah valid datanya, itu akan dilakukan proses penghapusan data lembaga tersebut, yaitu menghapus data NPSN yang sudah diajukan. Nah, setelah selesai proses penghapusannya, ini kurang lebih 1 hari ya, Bapak semuanya, itu nanti baru dicek lagi oleh teman-teman Pusdatin, ya, dicek lagi teman-teman Pusdatin untuk data yang ada di verbal SP. Nah, ini dipastikan teman-teman dinas ya. Jadi ketika nanti sudah diajukan teman-teman Pusdatin, kurang lebih nanti dari waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, ketika datanya belum berubah, nanti silakan koordinasi lagi dengan teman-teman di Pusdatin. Nah, ketika datanya di verbal SP sudah berubah, maka prosesnya selesai. Tapi kalau misalkan nanti NPSN-nya masih aktif, silakan nanti teman-teman dari dinas ya melakukan konfirmasi lagi teman-teman admin Pusdatin. Jadi memastikan, oh ini pengajuan data saya kok belum proses, nanti silakan diajukan Pusdatin agar diproses ulang oleh teman-teman Pusdatin. Nah, setelah datanya sudah selesai, sudah ditutup data sekolahnya, maka secara otomatis data sekolahnya akan ditutup secara permanen dan tidak akan muncul dimanapun. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah proses mekanisme penutupan atau pembekuan satuan pendidikan. Yang pertama tadi dilakukan oleh teman-teman dinas dengan bantuan BPMP, yang ini dilakukan oleh teman-teman dinas langsung dengan teman-teman Pusdatin. Jika nanti ketika sudah masuk di sini, data lembaganya akan terhapus secara permanen. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Cipian yang sudah menyampaikan
materi terkait mekanisme pembekuan Dapodik dan input nilai UPK. Ibu Bapak yang saya hormati, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada Ibu Bapak yang ingin bertanya terkait bagaimana sih pelaksanaannya. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya oleh Pak Ciptian, tetapi barangkali masih ada yang ingin memperjelas lagi untuk mekanismenya, dipersilahkan. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Bapak dari Lampung Selatan. Dipersilahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak, nama siapa Pak? Dari dinas atau dari mana? Baik. Ya, silakan Pak. Baik, mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Langsung Boleh, aja langsung mungkin aja ya. Bu ya. Jadi biar Ya, monggo. kemungkinan kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang sama bisa langsung tersampaikan. Ya. Ya. Oke, nanti setelah selesai webinar, nanti dari teman-teman tim PAPK akan menyampaikan mekanisme pengajuannya, Bapak. Ya, dan nanti akan diinformasikan mekanisme pengajuan seperti apa. Dan intinya adalah di sini ya, intinya adalah dari teman-teman yang akan mengajukan penginputan nilai UPK, silakan berkoordinasi dengan teman-teman dinas dulu, tahap pertama. Oke, setelah itu nanti dari teman-teman sudah mendapatkan list, ya, list data lembaga yang akan mengajukan UPK nanti. Setelah itu nanti akan disiapkan data sendiri ya dari teman-teman PPK untuk mengunggah data dari teman-teman dinas tadi. Nah, catatannya Bapak ya. Jadi nanti untuk lembaga yang mengajukan mungkin atributnya harus lengkap ya, mulai dari nama sekolah, kemudian NPSN, dan atribut-atribut yang lain. Jadi nanti silakan dilengkapi datanya. Nah, kemudian nanti akan disiapkan menu tersendiri untuk dari teman-teman di PMPK bagaimana mekanisme pengunggahan data dari teman-teman dinas ke PMPK-nya. Gitu ya. Oke. Terus silakan saya. Sami-sami Pak. Baik, sudah jelas ya Pak. Itu juga sudah di-share juga ya di chat sama oleh teman-teman panitia. Nanti barangkali bisa diambil filenya. Untuk berikutnya dari Ibu Fatma, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Fatma dari Kabupaten Jayapura. Pak Septian, saya mau menanyakan terkait dengan aplikasi nantinya yang akan dipakai untuk satuan pendidikan yang akan menginput UPK. Yap. Ini kan direncanakan akan memakai sistem aplikasi Dapodik secara online. Yap. Ya, lewat app Kemdikbud tadi ya. Yap. Dapo. Setelah melakukan registrasi, mereka melakukan registrasi itu memakai akun dari Dapodiknya mereka atau nanti mereka akan disiapkan akun yang baru. Itu. Oke. Akun yang mau masuk apa pakai akun Dapodiknya mereka yang sudah mereka selama ini dipakai di aplikasi Dapodik baru atau akun Dapodik yang akan mungkin diberikan lagi atau didaftarkan lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan penutupan satuan pendidikan lewat Verval SP ya Pak Septian. Itu kan ada dinas kan kita memang diberikan kewenangan untuk menutup satuan pendidikan lewat Verval SP dengan pengajuan penutupan
secara permanen tadi yang Bapak bilang lewat NPS. Berarti kalau sekarang kalau kita mau mengajukan penutupan berarti kan itu ada tambahan fitur browse SK penugasan SK ada tambahan fitur untuk SK apa seperti biasa Pak penutupannya? Untuk yang seperti yang kita biasa lakukan, terus bagaimana dengan satuan pendidikan yang pada tahun 2018 apa 2000 ya kalau nggak salah 2018 pernah ada surat dari kementerian terkait dengan penutupan satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi selama 2 semester 2 tahun berturut-turut langsung dibukukan. Itu apakah mereka yang ketika ada lembaga satuan pendidikan non formal yang mau mengaktifkan kembali lembaganya, apakah mereka mengajukan kembali ataukah kami bisa menyurat ke Pusdatin untuk mengaktifkan kembali yang sudah dinonaktifkan sebelumnya? Mungkin itu Pak Ciptian dari saya. Terima kasih banyak Ibu Tuarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ciptian, terkait dengan pertanyaan Ibu Fatma, yaitu terkait dengan pengajuan ya, itu apakah masih memakai akun dapunya masing-masing Sabdik ataukah disiapkan akun terbaru. Kemudian terkait dengan penutupan satuan pendidikan, dan kemudian dulu pernah ada surat ya dari kementerian bahwa Sabdik yang selama 2 tahun tidak pernah menginputkan untuk ditutup, itu bagaimana? Kemudian nanti apabila ada yang ingin dibuka kembali atau dihidupkan kembali, bagaimana mekanismenya? Monggo Pak Ciptian. Oke, siap. Yang pertama mengenai akun ya. Nanti untuk aplikasi yang terbaru, bukan terbaru sebenarnya, untuk aplikasi penginputan nilai UPK yang kita siapkan secara online, itu nanti akun yang digunakan adalah akun yang biasanya digunakan oleh teman-teman. Jadi akun reguler Dapodiknya. Ya, jadi tidak ada akun tambahan, nanti teman menggunakan akun yang ada yang biasa digunakan oleh teman-teman. Ya, jadi nanti silakan di sana nanti registrasi secara online. Jadi kita siapkan secara online ya. Registrasi secara online, setelah registrasi secara online, pastikan lagi cek datanya di semester genap ya, pembelajarannya dipastikan sudah sesuai, jika belum, ini diberikan kemudahan untuk melakukan perbaikan data. Manfaatkan ini ya, nanti silakan dicek di data semester genapnya, ketika sudah disesuaikan datanya, ya, setelah itu baru silakan inputkan nilai UPK-nya. Itu ya, di akunnya menggunakan akun yang biasa teman-teman gunakan di aplikasi yang reguler ya, atau yang diinstal di lokal. Kemudian yang kedua, untuk penutupan ini kan dilakukan melalui verbal. Kalau melalui verbal SP ini kan penutupan secara permanen ya. Ini melibatkan teman-teman Pusdatin, yang mana semuanya menggunakan SK, ya, surat keputusannya harus ada. Itu nanti baru bisa ditindaklanjuti teman-teman Pusdatin. Ya, kalau misalkan nanti penutupannya secara non permanen ya tadi ya, dari teman-teman dinas dengan bantuan BPMP tadi, itu misalkan kalau ada lembaga-lembaga yang lagi bermasalah, misalkan itu nanti teman-teman dinas bisa melakukan penutupan secara semi permanen, jadi bisa dibuka kembali. Nah, tapi kalau misalkan lembaganya memang permanen tidak beroperasi, itu nanti silahkan diajukan penutupan melalui verbal SP ke teman-teman Pusdati. Nah, kalau misalkan nanti sudah ditutup di sana, kemudian ada ternyata, ya setelah ditutup ternyata kembali dibuka. Misalkan ini ya, nanti bisa mengajukan surat permohonan pembukaan ke teman Pusdatin juga. Ya, silakan nanti koordinasi ke teman-teman Pusdatin. Tapi dengan alasan, ya harus dilengkapi dengan data-datanya. Alasan yang dibuka karena apa dan seterusnya terus ada. Ya, jadi nanti teman-teman di sini ya untuk memastikan baik menutup ataupun membuka kembali itu pastikan sudah dilengkapi dengan data-datanya, alasannya, ya terutama ya alasannya untuk apa kok dibuka kembali, untuk apa kok ditutup, ya. Nah kemarin memang ini adalah sempat kita lakukan penutupan untuk lembaga-lembaga yang setelah 2 tahun atau 4 semester tidak pernah mengisikan di Dapodik, ya. Karena ini asumsinya kalau misalkan dia tidak mengisikan data Dapodik, ya kita asumsikan data lembaganya sudah diaktif. Makanya ini kita nonaktifkan.
Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita semua ya. Jadi kalau misalkan nanti memang data lembaganya aktif, ya silahkan isikan data dapuriknya. Ya, kita kasih kebebasan loh ya. Isinya itu kan selama 6 bulan ya per semester ya isinya ya. Nah, itu paling diisi dalam waktu 1 minggu aja udah selesai. Ya, seminggu sekali melakukan sinkronisasi udah cukup. Atau kalau misalkan seminggu sekali susah, ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali silakan melakukan sinkronisasi data. Nah, nanti biar datanya ya, biar sekolahnya tetap terdata di pusat. Ya, kita tahu bahwa memang lembaganya dalam posisi aktif gitu ya. Karena kalau misalkan lembaganya nggak mengisikan data, kita nggak akan tahu lembaganya aktif atau tidak. Makanya di sini kita kasih waktu. Kalau sampai 2 tahun, 4 semester itu panjang loh ya. Kalau sampai 4 tahun, 4 semester atau 2 tahun ini tidak ada pengisian data dapodiknya, maka kita simpulkan lembaganya memang sudah tidak beroperasi. Itu ya. Jadi nanti selanjutnya nih silahkan untuk penonaktifkan kembali yang sudah ditutup tadi, silahkan koordinasikan teman-teman di Pusdatin. Gitu ya. Oke. Ye. Baik, jelas ya Ibu Fatma. Untuk penanya berikutnya dipersilahkan dari Dinas Pendidikan, mana ini? Dinas Pendidikan PKU itu mana ya? PAUD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Sedikit yang kami tanyakan Bapak Ibu terkait Nama Ibu? ya, saya Ibu Dwi Septadiana dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Riau. Ingin bertanya sedikit Bapak terkait dengan NPSN yang ada di PAUD yang terletak di SPNF Bapak. Dahulu kan itu mempunyai NPSN yang berbeda antara SPNF-nya dengan PAUD-nya. Nah, sekarang sudah tergabung. Untuk bantuan pun sudah ibaratnya satu pintu. Apakah NPSN yang dahulu itu sudah bisa kita nonaktifkan atau belum? Takutnya bermasalah apabila kita segera menonaktifkan. Terima kasih. Baik. Oke, siap. Mungkin langsung Pak Ciptian. Ya, nah, ini kalau misalkan memang sudah dijadikan satu, ya, jadi kan memang kalau untuk teman-teman di kesetaraan kan punya keleluasaan lebih ya, yang mana di sana ada lembaga yang bisa menyelenggarakan layanan PAUD, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya mungkin ada kesetaraan sendiri, kemudian ada PAUD sendiri ya. Kalau memang sudah digabung, silakan dinonaktifkan saja untuk NPSN yang lama. Karena memang jadi satu, ya. Karena dijadi satu nanti untuk bantuan dan seterusnya dia akan jadi satu di sana. Ini misalkan masalah BUP. BUP nanti kalau misalkan dia menyelesaikan PAUD juga pasti akan ada berdua, ya, data BUP kesetaraannya sama data BUP di PAUD-nya. Jadi karena ini sudah terakomodir semuanya, silakan dinonaktifkan untuk data NPSN yang lama. Tapi sebelum dinonaktifkan pastikan dulu ya, sebelum dinonaktifkan pastikan tidak ada data residu atau data sisa di lembaga yang lama. Pastikan semua sudah terakomodir di NPSN yang baru, ya. Karena kalau misalkan nanti ada data-data, misalkan ada data siswa yang belum dipindahkan, atau data PTK yang belum dipindahkan, dan seterusnya, nanti akan bermasalah. Ya, jadi pastikan semua datanya sudah masuk ke NPSN yang baru, baik data siswa, data PTK, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti silahkan untuk NPSN yang lama diajukan untuk penutupan secara permanen. Gitu ya. Baik. Jelas ya, Ibu Dwi? Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya berikutnya ini sudah ada resen juga dari Bapak Abdul Rahman. Dipersilakan Pak. Bapak Abdul Rahman. Baik, tidak ada respon. Barangkali lanjut ke Bapak M. Dikri dari SDN Tenjo Ayu 2. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, sampang Bu. Dari Kabupaten Serang, Bu. Ya. Baik, silakan Terkait Pak. input nilai UPK itu apakah sama dengan aplikasi e-rapor? Karena berkaitan dengan nilai juga ya Pak ya. Oke. Nilai peserta didik. Nah kebetulan di kecamatan kami itu
3 tahun berturut-turut sudah menggunakan aplikasi e-rapor SD. Nah, apakah bisa ditarik data aplikasi e-rapor ke Dapodik atau ke penginputan nilai UPK? Terima kasih, Pak dan Ibu. Oke, siap. Dari Serang ya. Iya. Jadi, untuk nilai UPK itu penginputannya ada di Dapodik ya. Jadi nanti biasanya dari teman-teman e-rapor yang menarik data dari Dapodik. Jadi untuk saat ini belum kita sediakan atau saat ini memang belum ada ya fasilitas untuk mengimport nilai e-rapor. Ya. Jadi kalau misalkan datanya sudah diinputkan di nilai e-rapor ya, ini kalau misalkan di aplikasi Dapodiknya ada, jadi biasanya itu teman-teman ya ketika pertama kali melakukan registrasi, itu kan ada pengecekan tuh. Di sana ada data pembelajaran dan ada data nilai. Dan memang aplikasi e-rapor ini kemarin sempat menjadi salah satu add-on di Dapodik ya, yang mana ketika dimasukkan di e-rapor datanya sudah tersimpan juga di Dapodik, sehingga ketika diproses sinkronisasi data nilainya juga terkirim. Silakan dicek ya. Kalau memang ketika teman-teman melakukan registrasi ulang masing-masing lembaganya nilai UPK-nya sudah ada, berarti aman. Ya. Tapi kalau misalkan e-rapornya nilai yang teman-teman masukkan di e-rapornya belum masuk, ya teman-teman harus masukkan lagi di Dapodiknya. Gitu ya. Jelas ya Pak ya? Untuk selanjutnya dari BPMP Sulawesi Tenggara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tuarita. Selamat sore di Sulawesi Tenggara, sudah sore Bapak Ciptian dan Ibu. Mohon maaf ini kameranya dinonaktifkan sementara jaringan sedang tidak stabil di sini. Silakan Ibu Inca. Ya baik, terima kasih. Saya Inca Amriani dari BPMP Sultra. Ini terkait penonaktifan satuan pendidikan ya Pak Ciptian. Yep. Kalau yang dari paparan Bapak tadi saya lihat kalau misalnya pengajuan yang lewat Verval SP itu langsung ke Pusdatin, itu ada melampirkan dokumen surat keputusan penutupan sekolah. Yep. Ya, ini prosesnya kan langsung di Pusdatin. Nah, kalau yang masuk ke manajemen Dapodik yang harus diproses oleh BPMP Sultra, kalau di aplikasi manajemen Dapodik itu kami lihat menunya hanya ada 2 pilihan, Pak. Ada proses sama batal, tapi tidak ada dokumen seperti SK itu. Jadi kami untuk sementara ini ada 87 ajuan sekolah atau satuan pendidikan yang mau ditutup, tidak berani kami proses karena dasar untuk penutupan itu tidak ada, Pak. Jadi hanya ajuan saja lewat aplikasi karena ada pengalaman beberapa tahun yang lalu pernah kami lakukan kami proses penutupan itu, kami dapat protes bahkan langsung dari pejabat di dinas, Pak. Ya, jadi bagaimana Pak? Apa mungkin bisa ditambahkan menu di manajemen Dapodik itu untuk SK penutupan sekolah seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Monggo Pak Ciptian langsung. Terima kasih Ibu. Untuk catatan dari Bu Ince nanti akan kita sampaikan ke pimpinan ya untuk menambahkan fasilitas upload SK ya di manajemen Dapodik agar nanti meminimalkan adanya miskomunikasi. Mungkin untuk saat ini untuk menjembatan itu dari teman-teman BPMP bisa koordinasi langsung dengan teman-teman dinas ya. Jadi bisa minta dikirimkan dulu data SK-nya sebagai dasar untuk proses penutupannya sambil nanti menunggu untuk dilengkapinya aplikasinya ada di manajemen Dapodiknya. Gitu ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan apapun teman-teman dari PMP sudah ada landasannya, sudah ada dasarnya kenapa melakukan proses penutupan lembaga tersebut, gitu ya. Siap. Jadi kalau misalkan belum ada dasarnya, ya jangan diproses dulu, gitu ya. Jadi silakan nanti dari teman PMP koordinasi lagi ke teman-teman dinas, ya. Ditanyakan lagi dasarnya apa untuk melakukan penutupan ini. Nanti sambil kita sampaikan ke pimpinan juga untuk memberikan proses upload SK ya sebagai dasar penutupan lembaganya, gitu ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Ciptian, terima kasih Ibu Tuarita. Sama-sama. Sama-sama. Untuk selanjutnya
ada Pak Rahmat Sodikin. Dipersilakan, Pak. Masih di-unmute, Pak. Oh ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sodikin, yaitu dari PKBM Dendang yang beralamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Mengenai permasalahan yang kami hadapi adalah yang penginputan nilai UPK. Kemarin kami bermasalah, Bu. Jadi bermasalahnya kami kan di kelas 3 itu ada 3 rombongan belajar. Ternyata yang bisa diinput itu hanya 1 rombel. Nah, karena kemarin dikejar untuk sinkron, dari Dinas Pendidikan memberitahukan batas sinkron terakhir, kalau nggak salah kemarin akhir bulan ya. Nah, itulah saya kejar untuk sinkron dulu. Setelah saya sinkron, ternyata data yang kelas 3 itu masih ada yang 2 rombel itu. Jadi untuk mengatasi supaya saya bisa sinkron, otomatis saya masukkan ke rombel kelas 3, nggak bisa saya keluarkan gitu loh. Jadi solusinya mungkin pemaparan dari Bapak tadi sudah cukup jelas. Yang jelas saya terima kasih karena dari sosialisasi ini saya agak lega gitu kan, agak lega karena kami takutnya kemarin itu yang nggak bisa menginput nilai UPK itu kan ijazah nggak keluar itu ya. Informasi yang saya tahu seperti itu. Nah, saya cukup lega sekali. Kemudian permasalahan yang kedua, mengenai nomor induk siswa nasional. Nah, kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten mengenai nomor induk siswa nasional ini, yang sampai saat ini ada kelompok belajar kami itu siswanya ada yang belum dapat nomor induk siswa nasional. Nah, kami coba di PD data, verbal PD data itu sudah saya coba untuk verbal, cuman tapi ketika saya cek juga NISN nggak keluar gitu loh. Jadi mohon solusi untuk supaya NISN itu supaya keluar, dan yang kami juga sebagai pengelola lembaga juga tenang, dan anak didik saya juga ikut gembira juga kan, karena kami permasalahannya seperti itu. Mungkin itu Pak pertanyaan kami itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Cipian, mungkin barangkali langsung dijawab bagaimana solusinya. Bu Rita, siap. Untuk yang pertama sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Karena sudah sangat lega, alhamdulillah ya. Memang ini harapannya teman-teman kemarin yang masih melakukan mungkin kesalahan input ya, karena tergesa-gesa. Nah, ini tolong nanti berbagi lagi proses inputnya, karena ini adalah relaksasi terakhir ya Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Ya, nanti jangan gunakan sistem SKS ya. Biasanya ini SKS-an ini ya. Jadi jangan-jangan Enggak, SKS-an. datanya sudah ada Pak. Sebenarnya waktu mengikut ujian kesetaraan kemarin sudah mengikut semua sih. Ya, cuman karena di rombel itu saya lihat pembelajarannya itu kosong. Siap. Jadi nggak bisa diinput nilai UPK-nya. Betul, makanya itu ini harus diinputkan ya. Jadi rombelnya harus ada, pembelajarannya juga harus ada. Nah, ini sebagai pembelajaran juga. Nanti ini memang difasilitasi, ini adalah tahun terakhir untuk fasilitas penginputan nilai UPK ke belakang. Jadi kalau misalkan nanti tahun depan ya ada kasus seperti ini, Bapak Ibu harus rela, legowo untuk menunggu 1 tahun ya. Jadi silakan dipastikan data siswanya ada di semester ganjil ya. Data siswanya ada di semester ganjil. Kemudian pembelajaran dan rombongan belajarnya sudah diisi di semester genap, pastikan nggak ada yang kelewatan. Nah, dari situ nanti teman-teman baru bisa mengisikan nilai UPK-nya. Ya. Jadi alurnya sama seperti proses reguler, cuman di sini kita memberikan kesempatan terakhir ya, bahwa teman-teman masih dibuatkan di semester genapnya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengalami data-data belum sesuai, silakan disesuaikan dulu datanya, data rombongan belajarnya, data pembelajarannya. Ya, setelah datanya sudah sesuai, baru lakukan penginputan nilai UPK-nya. Gitu ya. Siap, Pak. Ya. Oke, siap. Kemudian yang poin 2,
NISN-nya belum terbit ini ya. Iya. Nah, NISN ini biasanya Bapak Ibu semuanya, ini ya berlaku di general ya, ini diterbitkan oleh teman-teman Pusdatin dengan cara pemadanan data NIK dengan Dukcapil. Ya, nanti silakan dicek di Verbal PD. Jika ada yang belum terbit, itu alasannya apa? Ya, karena informasi dari teman-teman Pusdatin, penerbitan NISN itu dilakukan dengan cara pemadanan dengan Dukcapil. Jadi ketika nanti NIK-nya yang diberikan di Dapodik sudah sesuai, ya, kemudian di sini ada beberapa item yang di cross check ya. Yang pertama adalah NIK, kemudian nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Ya. Ketika 5 entitas ini, 5 item ini cocok dengan data Dukcapil, maka NISN-nya nanti bisa diterbitkan. Nah, Oke, bisa Pak, saya potong dulu Pak. Silakan. Oke, mohon maaf nih Pak ya. Baik, jadi mengenai NISN ini Pak, jadi kami ketika mengentry data siswa itu kan kami itu berdasarkan ijazah Pak, bukan berdasarkan nama yang ada di KK ataupun KTP. Nah, sedangkan ketika saya cross check di KK dengan di ijazah Pak, itu oke lah nicknya kan nggak bisa hanya satu Pak, ya kan? Cuman untuk nama itu terkadang ada selisih huruf. Kemudian nama orang tua juga seperti itu. Jadi kalau ada 5 item itu yang nggak sama, otomatis di situ di residu tetap muncul, Pak. Betul. Karena ya kan di residu tetap muncul itu namanya nggak sama dengan di KK. Nah, jadi saya minta solusi supaya data itu sinkron dengan data di Dukcapil. Apakah kami harus menguruskan orang ini supaya mengganti kalau mengganti jasa nggak bisa Pak ya? Tapi bisa. Kalau mengganti kakak, mengganti jasa bisa, mengganti kakak juga bisa. Silahkan. Oh bisa Pak ya? Bisa. Oh, dan setahu saya kan untuk mengganti ijazah kan nggak bisa karena ijazah itu terbitnya sekali. Tapi kalau untuk pengurusan KK dan KTP itu kan karena ada dasarnya tadi bisa. Nah, saya mohon solusi Pak. Jadi untuk masalah yang nama itu misalnya Samsi itu di KTP-nya pakai A, sedangkan di ijazah pakai Y Samsi. Berarti itu nggak sinkron Pak. Walaupun di nick-nya itu satu orang. Begitu juga dengan nama orang tua dan lain sebagainya. Coba Pak, minta solusinya. Oke, siap. Ini pembelajaran buat kita semuanya ya, teman-teman. Jadi harusnya semua data yang diinputkan di aplikasi Dapodik atau manapun itu datanya bersumber dari legal dokumen yang dimiliki oleh siswa atau PTK. Nah, legal dokumennya yang mana? Legal dokumennya adalah yang paling gampang dilihat adalah KK. Harusnya data yang nanti digunakan sebagai referensi untuk penerbitan ijazah dan seterusnya, itu referensinya dari data legal yang dimiliki oleh siswanya. Ya, di sini dari data kakaknya. Jadi bebas, monggo silakan. Yang mau diperbaiki yang mana monggo silakan. Jadi intinya konsistensi data terjaga antara data yang diterbitkan oleh teman-teman Pusdatin yang diterbitkan oleh teman-teman Dukcapil, mohon maaf, teman-teman Dukcapil ya, dengan data yang nanti akan diterbitkan oleh teman-teman di Kemdikbud. Gitu ya. Harus konsisten datanya. Jadi kalau misalkan ada data yang tidak konsisten, silakan diperbaiki. Mau diperbaiki di data Dukcapilnya, monggo silakan. Ya. Atau mau ijazahnya, silakan berhasil dengan teman dinas. Ya. Semua pasti ada solusinya. Silakan diperbaiki datanya. Intinya adalah semua harus ada dasarnya. Ya. Jadi harus ada dasarnya. Makanya di sini untuk penerbitan NISN pun itu juga harus ada dasarnya. Dasarnya adalah tadi ya, datanya sudah terdata di Dukcapil. Ada 5 item tadi ini cek oleh teman-teman Pusdatin. Ya, kalau 5 item tadi sudah ada di Dapil Pusat, maka datanya
Nah, ini ada jawaban dari Mas Rifki. Monggo Mas Rifki kalau mau Boleh menambahkan. Mas Cip, Silakan. terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya Pak Rahmat ya. Ijazah itu kan yang mengisi adalah satuan pendidikan dengan Betul. memperhatikan kondisi dokumen kependudukannya gitu ya. Namun Iya, apa yang terjadi ketika pengisian ijazah itu tidak sesuai dengan dokumen kependudukan. Nah, itu diatur di Permendikbud 29 tahun 2014 tentang penggantian atau keterangan fotokopi, legalisir, dan surat keterangan lain yang berkedudukan sama dengan ijazah. Di Permendikbud 29 tersebut itu cukup ditempelkan surat keterangan dari satuan pendidikan. Kalau memang mau lebih kuat lagi, dilegalisir oleh dinas pendidikan surat keterangan tersebut gitu. Jadi kekuatan hukum dari surat keterangan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ijazah tersebut dimiliki atau dipegang oleh orang yang bersangkutan gitu. Sebagai contoh Bapak, ini saya saja ijazah SD-nya itu kesalahan nulis Pak, pihak sekolah gitu. Kemudian dengan surat keterangan saya mintakan untuk mendaftar CPNS, alhamdulillah keterima Pak. Jadi ini jadi contoh realnya seperti itu Bapak. Cukup surat keterangan dari satuan pendidikan. Kalau perlu lebih kuat lagi dilegalisir oleh dinas pendidikan. Barangkali bisa seperti itu Bapak. Saya kembalikan ke Mas Ciptian atau ke Bu Tuarita, silakan. Sudah jelas ya Pak Rahmat Sodikin. Oke, terima terkait kasih, Bu. dengan kesalahan penulisan nama itu ada dasarnya ya, bisa Ya. diperbaiki oleh satuan pendidikan itu sendiri, bahkan barangkali bisa dikuatkan oleh dinas pendidikan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Rahmat Sodikin. Pak Ciptian, apakah ini kan waktu sudah 15.17, apakah kita masih bisa lanjut? Barangkali Pak Ciptian ada waktu sampai pukul berapa? Boleh Bu, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik, Ibu Bapak, untuk penanya berikutnya adalah di sini sudah ada yang raise hand. Ibu Winda Haryani, dipersilakan Ibu. Masih di-unmute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya diberi kesempatan untuk bertanya saat ini. Ini adalah kesempatan emas buat saya. Saya Dari mana, dari Ibu? Kabupaten Aceh Tamiang Ibu. Saya Baik. operator PKBM, alhamdulillah. Jadi Pak, masalah penginputan nilai UPK tadi. Alhamdulillah sudah Bapak jelaskan dan terima kasih Bapak masih memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin kesilapan ya Pak ya, dan insya Allah kedepannya tidak akan lagi ada karena ini pembelajaran juga. Yang ingin saya tanyakan untuk penginputan nilai UPK untuk paket A dan paket B kemungkinan kan masih bisa Pak ya, karena siswanya atau WB-nya masih berada di dalam rombel Dapodik saat ini. Sementara untuk paket C, saat kami registrasi Dapodik terbaru kemarin untuk tahun ajaran 2022-2023, otomatis yang sudah kami isikan nilai UPK-nya itu lulus otomatis, Pak. Namun mata pelajarannya itu kan belum lengkap, Pak. Contohnya saya itu hanya 4 mata pelajaran yang terisi nilai UPK-nya. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Apakah tidak bermasalah nanti untuk siswa paket C kami yang sudah terotomatis hilang dari Dapodik karena diluluskan langsung oleh sistem? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Ciptian untuk langsung dijawab. Terima kasih. Nah, ini nanti coba kita konsultasi lagi ke pimpinan ya. Jadi untuk data ini untuk yang sudah terluluskan otomatis karena nilai UPK-nya sudah terisi, apakah masih diperkenankan untuk diperbaiki datanya? Karena nanti kan ketika kita turunkan datanya, kita cross-check lagi kan datanya ya. Jadi yang kemarin yang kita luluskan adalah semua data di tingkat akhir yang sudah ada nilai UPK-nya, kan itu. Nah, ketika nanti kita buka lagi di semester genap, otomatis yang lulus kan nggak ada. Ya kan, karena sudah terisi nilai UPK-nya. Apakah nanti
ada kebijakan dari pimpinan, nanti coba kita sampaikan pimpinan dulu, atau di sini mungkin melalui Pak Fauzi atau mungkin melalui Pak Direktur, monggo silahkan kebijakan seperti apa jika misalkan ada data-data siswa yang sudah diumumkan DPK-nya, namun datanya masih belum sesuai, apakah masih diperkenankan untuk dibukakan untuk aplikasi nanti atau bagaimana? Nanti masuk ke ranah kebijakan, gitu ya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya berikutnya sudah ada resen dari PKBM Lutfilah. Dipersilahkan Mbak Ulfa. Masih unmute? Ya, silahkan. Masih unmute, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sifian, ingin bertanya ada dua hal. Di situ ada sistematikanya tadi, pengajuannya kan menyatakan bahwa lembaga mengajukan bahwa keterlambatan input OPK. Nah, bagaimana misalnya nih, sama seperti Ibu yang tadi, hanya ada 4 mapel aja yang diajukan. Apakah juga sama alasannya di surat itu dengan menyebutkan bahwa keterlambatan penginputan OPK gitu. Itu. Kemudian yang kedua Pak, ini masalah yang sampai sekarang saya tidak bisa memecahkannya adalah ada 2 anak kami. Ini masalah NESN. NESN sebelumnya itu kita kan tarik data Pak, tarik data dari sekolah lama. Nah setelah dilakukan pemadanan sama Pusdatin itu nggak pernah valid karena di NESN sebelumnya itu si anak ini disebutkan adalah laki-laki Pak, namanya Siti Fatimah gitu. Sampai sudah berulang kali sampai tidak ada lagi untuk revisi di identitas itu tinggal 0, masih tetap residu seperti itu. Mungkin bisa memberikan masukan kepada kami gitu Pak, masalah yang seperti ini karena 2 anak ini namanya sudah Siti Fatimah sama Nurbiah, tapi dikasih titelnya adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ciptian, lanjut langsung. Siap. Nah kalau untuk yang poin pertama, tadi kan sama dengan yang dari Aceh Tamiang ya. Silakan diajukan. Cuma nanti untuk pembukaannya itu nanti kita ngikuti dari kebijakan pimpinan ya. Apakah masih diperkenankan untuk membuka lembaga-lembaga yang sudah menginput melalui UPK atau belum lengkap, apa diperkenankan untuk edit, nanti kita ngikuti dari kebijakan pimpinan. Jadi nanti ketika itu nanti diperkenankan, kemungkinan besar lulusannya akan dibatalkan berarti ya? Siap. Ya, akan bisa dihentikan lagi dari UPK-nya. Kemudian yang poin kedua nanti harusnya bisa diperbaiki di teman-teman Pusdatin harusnya ya. Jadi melalui verbal PD, dengan melampirkan data kelengkapan siswanya harusnya bisa diperbaiki di sana. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman, ini berlaku untuk semuanya ya, kalau misalkan dari teman-teman di lembaga nanti ada kendala dan lama nggak terselesaikan, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman dinas, ya, bisa koordinasi dengan teman dinas, pastikan teman-teman melengkapi datanya, ya, mulai dari screenshot aplikasi verbalnya, ya, kemudian kelengkapan data siswanya mulai dari kakak dan kawan-kawan. Jadi dipastikan ini datanya yang di verbal sama di legal dokumennya sudah sesuai. Tapi kenapa belum terbit dan seterusnya. Nanti ketika ada datanya, ya itu nanti harusnya bisa segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di Pusdatin. Jadi nanti bisa koordinasi dengan teman-teman di dinas untuk minta bantuan, di follow up ke teman-teman di Pusdatinnya. Tapi pastikan lagi datanya, ya kelengkapan datanya sudah disiapkan. Jadi nanti ketika dilakukan pengecekan data, datanya sudah sesuai. Itu ya. Cukup ya Mbak Ulfa. Berikutnya masih ada nih yang raise hand dari Dinas Pendidikan Nabire, Papua. Halo, Papua, Nabire. Dipersilakan. Ya, selamat siang Ibu Rita. Siang Pak. Bapak Marius, silakan Bapak Marius. Siap. Selamat sore Pak Cipto. Selamat sore Pak Marius. Ya. Izin hanya 2 hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama,
terkait dengan keterlambatan inputan nilai UPK. Kemudian yang kedua itu penonaktifan sekolah-sekolah yang tidak aktif. Jadi kalau di Nabire di tahun 2022 itu ada satu PKBM yang memang terlambat input nilai UPK. Ya, jadi bagaimana kalau yang sudah mengajukan surat permohonan, ya apakah diajukan lagi atau sudah yang pertama kita ajukan itu, tinggal kita menunggu aplikasinya untuk ya menginput nilai. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menyangkut penonaktifan satuan pendidikan yang tidak aktif. Itu memang ada beberapa satuan yang memang kami harus tutup, namun di verbal SP itu untuk fitur upload SK-nya tidak ada. Nah, ini mohon untuk penjelasan Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Marius. Lanjut, monggo Pak Ciptiam terkait dengan pengajuan ya tadi ya, sebenarnya tadi sudah jelaskan sama Pak Cip, barangkali mungkin disampaikan lagi. Kemudian tentang penonaktifan satuan pendidikan yang tidak ada di verbal di fiturnya ya, fitur verbal SP-nya. Monggo Pak Cip. Oke, siap. Terima kasih Pak Marius. Yang pertama, untuk keterlambatan nilai UPK nanti silahkan diajukan ya, silahkan diajukan kembali ya. Tadi yang sudah mengajukan ke teman-teman dinas, silahkan diajukan lagi ke teman-teman PMPK dengan format yang baru tadi ya, yang sudah di-sharing di chat ya, silahkan diikuti itu alurnya. Berarti agar datanya tidak terselip. Jadi kalau misalkan sebelumnya mengajukan, silahkan diajukan kembali saja. Ya, karena nanti di list sesuai dengan aturan yang tadi sudah disampaikan di room chat. Jadi nanti agar datanya bisa masuk di long list yang baru. Oke. Kemudian yang kedua, untuk penonaktifan sekolah ini harusnya kalau di verbal SP, itu harusnya ada fitur untuk upload SK. Coba nanti saya bantu sampaikan ke teman-teman pusat juga ya kalau misalkan memang belum ada. Tapi memang kalau untuk yang di manajemen memang belum ada ya untuk upload SK. Nanti kita bantu sampaikan ke pimpinan agar nanti mungkin bisa difasilitasi untuk proses upload SK-nya untuk proses penutupan sebagai dasar untuk penutupan lembaganya gitu ya. Jelas ya Pak ya bahwa ya. Jelas. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Marius. Ini masih ada yang raise hand Pak dari Bapak Hirman Tajudin. Dipersilahkan Pak Hirman. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Ciptian yang saya hormati. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama Pak, kami sampaikan bahwa kami ini adalah pengelola SPNF yang baru sekitar 2 tahun berjalan. SKB mana Pak? PKBM. Oh, PKBM. Ya, di Bombana, Sulawesi Tenggara. Oh, Bombana ya. Ya. Nah, sangat banyak hal yang kami sebetulnya perlu pertanyakan, tetapi mungkin batasan waktu kita. Yang pertama Bu, salah satu persoalan yang kami hadapi adalah ketika inputin peserta didik itu dilakukan melalui SP Datadik. Di sana kan ada menu melalui Dapodik dan non-Dapodik. Nah, kita tahu bahwa PKBM ini peserta didiknya ini ya bahkan sudah ada yang peserta sudah usia uzur mungkin. Sehingga yang menjadi kendala kami bahwa ketika satu peserta didik kita akan input melalui pendekatan Dapodik, itu batasan tahun lulusannya itu hanya maksimal hingga 2016. Nah, sehingga di 2015 ke bawah ini kita sudah tidak bisa lagi menemukan. Nah, ini persoalan kita sehingga menjadi kendala dalam inputing peserta didik. Nah, yang kedua, mereka tidak bisa kita input melalui input peserta didik baru, karena itu kita di warning untuk mereka yang belum pernah masuk di Dapodik baru bisa dilakukan inputing melalui menu peserta didik baru. Yang kedua,
sudah 2 tahun ini Bu, PKBM yang saya tangani ini, PKBM Gembira itu tidak punya menu tambah peserta didik baru. Ini kira-kira Pak Ciptian juga bisa jelaskan apa persoalannya sehingga di Dapodik ini dia tidak memiliki menu tambah peserta didik baru. Yang ketiga Bu, tadi kan Pak Direktur menyentil bahwa persoalan ANBK juga ini jadi masalah secara keseluruhan, belum memenuhi persentase yang diharapkan. Nah, masalahnya kami ini di PKBM Bu, ketika berbicara konteks ANBK, kita tahu Bu bahwa PKBM ini adalah PKBM yang semata-mata mengharapkan anggaran BOP. Sementara basis komputer untuk ANBK ini Pak, kita mau ambilkan dari mana mereka punya fasilitasi? Nah, apakah kemudian kementerian punya metode khusus sehingga kami ini bisa difasilitasi dengan hal-hal yang terkait dengan ANBK? Kemudian yang terakhir Bu, mohon maaf, ini selek kebijakan nasional, honorer ini didata, bahkan dijanji akan diberikan fasilitas, tetapi tidak menyentuh penyelenggara PKBM, tutor kita ini tidak dapat perhatian. Ya, karena ini mumpung kesempatan ya dari kementerian bisa menyampaikan aspirasi ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ciptian, barangkali bisa disampaikan untuk pertanyaannya dari Pak Herman. Oke, ini sebenarnya saya masukkan ke saran ya. Iya. Karena semuanya masuk ke ranah kebijakan ini, mohon maaf. Betul Pak, betul. Oke, jadi yang pertama tentang batasan input di Dapodik untuk lulusan di bawah 2015. Nanti coba kita sampaikan pimpinan ya. Iya. Kemudian untuk tambah peserta didik baru di aplikasi Dapodiknya ini harusnya ada di SP ya. Iya. Manajemen SP, data dan seterusnya ada. Cuma nanti batasan itu nanti yang menjadi sebagai masalah ya, karena memang masalah. Ya, karena lulusan di bawah 2015 nanti coba kita sampaikan ke pimpinan ya untuk plus minusnya seperti apa, apakah kebijakan seperti apa, karena ini masuk ke ranah kebijakan. Maaf. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga, PKBM ANBK mengharapkan dari BOP. Nah, sebenarnya ini juga kebijakan juga ya, yang mana sebenarnya BOP itu adalah bersifat bantuan. Ya. Bantuan bukan sesuatu yang wajib harusnya, ya. Jadi sifatnya adalah bantuan dan dia adalah berupa stimulan. Ya, itu nanti juga saya interupsi mungkin Pak. Dan yang kami maksudkan bahwa kami ini kan juga dari segi penganggaran memang hanya dari BOP, tapi dari segi kewajiban terkait dengan pendidikan kami tidak dibedakan dengan pendidikan formal. Diikutkan ANBK, peserta kita peserta tua, buta dengan teknologi. Ini persoalan semua Pak. Jadi mohon kami diberikan kebijakan gitu ya. Terima kasih. Ya, betul. Siap. Terima kasih. Untuk yang bijak-bijak nanti pimpinan ya yang menyampaikan, mohon maaf nih. Jadi mumpung di sini ada pimpinan-pimpinan, monggo silakan untuk kebijakan dari ANBK, kemudian dari juga honor juga nanti monggo dari mungkin Pak Fauzi, Mas Rifki, atau mungkin dari Pak Aswin, ini bisa membantu untuk memberikan sedikit pencerahan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan ya, sesuatu yang bijak-bijak, karena saya belum bijak di sini. Baik. Baik, terima kasih Pak Ciptian. Barangkali ada tambahan dari Mas Rifki atau Pak Fauzi terkait tadi usulan dari Pak Herman terkait honor maupun fasilitasi untuk pelaksanaan ANBK. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Pak Ciptian, luar biasa nih sampai sore Pak Ciptian, terima kasih sekali ya. Saya akan menjawab, tapi saya bukan bagian dari orang bijak ya. Artinya bagian dari yang ditugasi saja begitu ya Pak Ciptian ya. Bukan bagian dari yang ya baik. Hanya mengikuti regulasi begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama di dalam regulasi itu kan sudah ditegaskan bahwa di dalam PUP di Permen nomor 2 tahun 2022 di pasal 29 itu kan sudah ditegaskan mengenai siapa yang berhak menerima honorarium gitu ya. Nah, ketika ada ada misalnya ya di sebuah kabupaten kota sudah mendapatkan honor tutornya
yang karena di dalam pasal 29 kan disebutkan kalau dia sudah mendapatkan honor atau gaji di satuan sebagai akibat dari bekerja di satuan pendidikan itu memang tidak bisa mendapatkan honor lagi, tapi bisa diberikan honor-honor yang bersifat kegiatan, mulai dari menyusun silabus, kemudian bahkan sampai menyusun soal. Nah, ini ada di dalam BOP itu ada ya, jadi bisa diberikan honor-honor di luar honor yang dilarang oleh regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan dana BOP untuk HNPK. Memang bisa dibuat disusun dalam perencanaan. Hanya kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, nanti pada tahun 2023 untuk perencanaan penganggaran BOP itu akan menggunakan perencanaan berbasis data. Nah, memang perencanaan berbasis data itu menggunakan data hasil ANPK. Nah, pelaksanaan ANPK pada tahun 2022 ini bisa dibiayai melalui BOP. Di dalam BOP itu ada komponen untuk pembiayaan assessment dan pembayaran assessment dan ujian semester itu ya ada di dalam komponen BOP. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan tadi Pak Zainal ya, yang terakhir ya, masukan mengenai BOP untuk usia dewasa gitu ya. Mudah-mudahan suatu ketika negara kita ini sudah cukup alokasi APBN-nya bisa terpenuhi harapan Bapak. Namun perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa anggaran BOP ini baru mencukupi untuk 668.000 peserta didik. Nah, sementara kita memiliki PR pekerjaan rumah yaitu 4,3 juta anak tidak sekolah. Nah, kenapa kok anak tidak sekolah yang diurusi? Karena ini merupakan kesepakatan global dan kemudian kita mengharapkan jangan sampai ada anak usia sekolah yang nanti menjadi generasi penerus kita yang tertinggal, no behind left. Tidak ada anak yang tertinggal, tidak sekolah, baik di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengurangi angka 4,3 karena keterbatasan anggaran ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau anggarannya berlebih mungkin nanti semuanya akan kita biayai. Nah, mudah-mudahan nanti para yang lebih bijak-bijak di DPR itu akan memperhatikan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, karena yang nanti DPR kalau harus dibiayai semua, alhamdulillah gitu ya. Tapi sekarang kementerian memiliki keterbatasan anggaran sehingga yang kita prioritaskan adalah pengentasan anak tidak sekolah dari 4,3 juta kita gerus terus. Nah, pengerusannya itu tiap tahun hanya sekitar 650 sampai 660 ribu untuk sasarannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti anggarannya bisa terpenuhi, sehingga kalau sekarang ada kebijakan berbagai hal itu mudah-mudahan nanti akan menjadi penambah bagi dana untuk BOP Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ciptian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi, tambahan untuk informasinya dari pertanyaan para peserta. Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya waktu jualah yang memisahkan kita karena memang kita terbatas ya waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa mengadakan pertemuan lagi semacam ini secara virtual. Kita mengundang Ibu Bapak, kita berdiskusi lagi dan nanti juga disuplai oleh tim dari Dapodik dari Sedijen Paud Didasmen. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ciptian. Materi yang sudah disampaikan, kemudian pencerahan dari jawaban-jawaban dari pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga kepada Bapak Aswin, Ibu Rika, Bapak Fauzi, Mas Rifki, juga teman-teman di panitia yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan kegiatan webinar mekanisme pembekuan Dapodik SPNF dan input nilai UPK pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas
partisipasinya di dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, kemudian tadi juga arahan oleh Bapak Direktur, juga dari Bapak Fauzi dan dari Mas Rifki tadi, bisa menambah ilmu dan wawasan Ibu Bapak terkait dengan pelaksanaan atau mekanisme di dalam pembekuan Dapodik ataupun satuan pendidikan yang sudah tidak aktif lagi, kemudian bagaimana mekanisme di dalam penginputan nilai UPK. Dan kami berharap Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan bisa menginfokan kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah Ibu Bapak semua, untuk apabila ada satuan pendidikan di wilayah Ibu Bapak semua yang belum atau terlambat di dalam penginputan nilai UPK, bisa mengajukan kepada Dinas Pendidikan dengan disertai alasan kenapa terlambat atau lalai di dalam penginputan. Kemudian nanti Dinas Pendidikan akan menyampaikan atau bersurat kepada kami di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, sehingga nanti akan kami buatkan daftar dari satuan pendidikan mana saja yang nanti berhak untuk dibukakan kembali untuk penginputan ulang UPK, nilai UPK di dalam Dapodik. Demikian Ibu Bapak semua, mudah-mudahan Ibu Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengelola pendidikan, terutamanya kepada peserta didik kita yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan di pendidikan formal. Selamat sore, mohon maaf apabila di dalam membawakan acara di dalam kegiatan ini ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.